setelah kita mempelajari persamaan-persamaan dalam GLBB. Oleh sebab itu kita harus mengetahui juga langkah yang prosedural dalam menyelesaikan soal-soal untuk GLBB ini. Baik, karena GLBB selalu bergerak dalam lintasan lurus, ya kan, yang mengalami percepatan yang tetap. Persamaan umum yang digunakan adalah seperti ini. Ada dua ya yang umum sebenarnya. Yang berikutnya ini pengembangan aja. Ini akhirnya berubah menjadi ini. Sebenarnya yang penting nih rumus ini saja, yang sangat-sangat perlu dipahami, ya kan? Kecepatan, jarak. Baik, langkah-langkahnya dalam menyelesaikan prosedur untuk soal GLBB ini. Langkah pertama, lukislah pergerakan benda. Ini penting, melukis pergerakan benda sesuai dengan penjelasan dalam soal. Jika langkah awal ini kita bisa melukiskan dengan baik, paling tidak kita bisa mengetahui apa yang dimaksud oleh soal. Paham ya? Lukislah pergerakan benda sesuai dengan penjelasan dalam soal. Yang kedua, pahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. Jangan lupa satuannya, satuan internasional yang memiliki satuan yang berbeda dengan satuan yang ditanyakan tuh harus disamakan dulu satuannya. Yang ketiga, pilihlah rumus GLBB berdasarkan apa yang ditanyakan pada soal. Jika pada rumus tersebut terdapat satu besaran saja yang tidak diketahui, maka kamu dapat langsung menyelesaikan rumus tersebut. Tetapi jika ada lebih dari satu besaran yang tidak diketahui, maka kamu harus mencari rumus bantuan untuk menyelesaikan soal tersebut. Contoh ya kan, seperti ini. Misalkan yang ditanyakan adalah VT, V0, A dan T-nya tahu, mudah karena cuma satu besaran saja. Satu rumus di sini ya. Satu faktor saja yang belum diketahui. Tapi jika ada dua faktor ini yang belum diketahui, wah, ini berarti harus dicari dulu. Misalkan seperti ini, nggak tahu T-nya, kita tahu dari rumus ini. Berikutnya sama juga seperti ini. Harus diketahui semuanya, kecuali satu masih bisa dicari. Jika ada dua faktor ini ya, misalkan X dan V0 yang tidak ketahui, ini harus dicari dulu. Seperti itu. Paham ya? Baik, kita menuju ke contoh soal saja. Motor Ali dengan kecepatan yang konstan 30 meter per second tiba-tiba melihat lampu merah pada jarak 110 meter. Pada kondisi ini Ali bereaksi 2 detik dari melihat dan menginjak rem. Jika perlambatan 8 meter per detik dari apa? Dari pengereman itu tadi. Sanggupkah Ali berhenti sebelum lampu merah? Baik, prosedur yang pertama kita lukis. Ali jaraknya dengan lampu merah harus kita ketahui. Dari ke sini Ali mengalami apa? Reaksinya. Setelah bereaksi pada jarak sekian, baru pada waktu ini Ali menginjak rem dan terjadi perlambatan di sini. Itu yang dicoba digambarkan dalam soalnya. Bereaksi 2 detik dari melihat.
pada jarak ini. Itu ya. Kecepatan konstan dengan waktu 2 detik di sini. Ini apa? Kita hitung aja. Baik, kecepatan awal diketahui, waktunya 2 detik. Kecepatan awal sama dengan seperti ini. Ini yang kedua ya. VT-nya 0 karena di sini harus berhenti. Perlambatannya sekian. Jadi ini adalah konstan dan sini adalah GLBB. Jarak Ali harus lebih kecil dari jarak total. Total mana? Total ini, supaya Ali berhenti sebelum lampu merah. Oke, dipahami. Dari yang dilukiskan lalu diketahui ditanyakan apa. Lalu yang ketiga adalah menjawab dengan persamaan. Jawab karena V konstan, maka rumus yang digunakan adalah GLB. X sama dengan V kali T. Seperti ini, kita ketemu jawabannya. Berarti dalam 2 detik reaksi itu sudah menempuh jarak sekian. Kita kurangkan yang 110 ini dengan yang ini. Setelah itu berarti mengalami perlambatan. Berikutnya karena terjadi perlambatan, maka apa? GLBB. X sama dengan VT kuadrat minus V0 kuadrat dibagi 2A. Jarak ya, karena yang ditanyakan. Karena ada kecepatan awal, kecepatan akhir. Kecepatan akhirnya 0 karena berhenti. Kita hitung aja perlambatannya, jangan lupa. Jadi ternyata X1 ditambah X2. X1-nya 60. X2-nya ini. Ini tambah ini berapa? 116, sekian. Kenapa ditambah? Karena X1 dan X2. X1 yang ini reaksinya tadi, X2-nya yang mengalami perlambatan. Seperti itu. Di total sekian, 116, sekian. Karena 116, sekian lebih besar dari 110, maka Ali tidak sanggup berhenti sebelum lampu merah. Oke, dipahami sampai situ, ya kan? Prosedurnya penting. Jika nggak digambarkan nggak apa-apa, asalkan mengerti, gitu loh, ya kan? Nggak apa-apa. Cuman supaya lebih paham lagi, misalkan, waduh bingung ya, harus digambarkan aja dulu. Seperti itu. Diketahui, ditanyakan, lalu pemilihan rumus seperti ini harus difahami dengan benar. Oke, begitulah penyelesaian untuk soal-soal GLBB. Sekian, terima kasih.